Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tengku Dani Zafran dari kelas TPKA 23 dengan NIM 23070144404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai craft recovery process, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah recovery boiler dengan dosen pengampu Bapak Khairul STMT. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang proses pemulihan kimia atau craft recovery process di pabrik pulp craft. Proses ini merupakan proses yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap efisiensi produksi dan dampak lingkungan dari pabrik. Proses pemulihan kimia craft bertujuan untuk mengolah black liquor, di mana black liquor ini merupakan limbah dari proses pembuatan pulp. Meskipun kontrol otomatis telah diterapkan pada unit-unit individual, pengawasan keseluruhan siklus masih terbatas. Gangguan dalam siklus seperti perubahan pasokan kayu dapat mempengaruhi efisiensi boiler dan evaporator, yang pada gilirannya mungkin akan berdampak pada kualitas wet liquor dan juga produksi pulp. Proses craft recovery modern berfokus pada pengendalian emisi gas dan partikel dari berbagai sumber, termasuk recovery boiler, smelt dissolving tank, dan lime kiln. Emisi gas seperti SO2, NOx, TRS, HCl, NH3, dan senyawa organik volatil lainnya menjadi perhatian utama. Pengendalian emisi ini penting untuk memenuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat. Untuk mengurangi emisi, teknologi seperti presipitator, elektrostatis, dan scrubber basah digunakan. Teknologi ini membantu dalam mengurangi partikel dan gas berbahaya yang dihasilkan selama proses. Selain itu, ada upaya untuk mengurangi penggunaan air dan bahan kimia melalui penutupan pabrik. Meskipun ini dapat menyebabkan tantangan baru dalam pengelolaan limbah. Inovasi dalam teknologi craft recovery kimia sangat penting untuk meningkatkan efisiensi. Salah satu inovasinya adalah penggunaan recovery boiler dengan kapasitas pembakaran black liquor yang lebih tinggi. Recovery boiler modern dapat membakar black liquor dengan kapasitas maksimum 2 kali lipat dari yang dibangun pada awal tahun 80-an dengan temperatur dan tekanan uap yang lebih tinggi untuk memaksimalkan pembangkitan daya. Recovery boiler terbesar saat ini beroperasi di pabrik Jinhai Pulp dan Paper di Hainan, China dengan kapasitas pembakaran nominal 5.000 ton per hari dan mampu menghasilkan 734.000 kg per jam steam pada tekanan 84 bar dan suhu 480 derajat Celcius. Pabrik canggih juga dilengkapi dengan evaporator atau konsentrator padatan tinggi untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan black liquor yang dapat mencapai 80-85% padatan sebelum akhirnya dibakar di recovery boiler. Meskipun proses craft recovery secara prinsipnya mudah, operasionalnya tidak selalu efisien. Banyak masalah baik mekanis maupun proses dapat terjadi. Misalnya, multi-efek evaporator sering mengalami pengotoran, korosi, dan pembusaan yang dapat mengakibatkan konsumsi steam yang tinggi dan rendahnya padatan dalam produk liquor. Recovery boiler juga menghadapi tantangan seperti pengotoran dan penyumbatan yang dapat mengurangi efisiensi operasional. Salah satu tantangan lingkungan utama adalah pengendalian emisi udara dari siklus pemulihan. Emisi partikulat dan gas berbahaya seperti TRS menjadi perhatian utama, terutama selama periode gangguan proses. Kualitas liquor yang buruk dapat menyebabkan peningkatan konsumsi energi dan penurunan kapasitas produksi pabrik, serta menyulitkan pabrik untuk memenuhi peraturan lingkungan yang ketat. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, proses craft recovery pulp di pabrik pulp craft adalah teknologi yang andal dan efektif. Dengan terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi, kita dapat memastikan bahwa proses ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan. Tantangan yang ada baik dari segi operasional maupun lingkungan memerlukan perhatian dan solusi yang tepat agar industri ini dapat terus berkelanjutan. Sekian video penjelasan dari saya mengenai craft recovery process. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.